Halo, jumpa lagi dengan saya Asafjo di channel YouTube saya, channel yang membahas tentang ilmu pengetahuan sosial dan juga ilmu-ilmu sosial pada umumnya. Jika pada kesempatan sebelumnya saya sudah membahas tentang Republik Batak, maka pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang penguasaan Inggris di Indonesia selama kurang lebih 5 tahun. Tapi sebelum saya lanjutkan, tolong subscribe, like, dan komen channel saya supaya saya semakin termotivasi untuk membuat video-video selanjutnya. Kita tahu bahwa Republik Batak berakhir di tahun 1811 pada saat wilayah Jawa secara resmi dikuasai oleh Inggris karena adanya perjanjian Tuntang. Akhirnya Lord Minto, penguasa Inggris yang ada di India sana, menugaskan Raffles untuk menjadi penguasa di kawasan Hindia Belanda. Seperti itu. Kebijakan apa saja yang dilakukan oleh Raffles? Kebijakan yang pertama adalah dengan membagi wilayah Jawa menjadi 16 karesidenan. Kemudian Raffles ini juga berusaha melakukan hubungan baik dengan para penguasa yang membenci Belanda. Tentu kita masih ingat di Jogja pada saat Daendels berkuasa itu terjadi konflik antara Daendels dengan Hamengkubuwono II yang mengakibatkan Hamengkubuwono II itu turun tahta. Nah, pada saat Raffles ini naik tahta, pada saat Raffles ini menjadi penguasa baru di kawasan Hindia Belanda, Hamengkubuwono II ini dia segera memproklamirkan diri menjadi raja, kembali menjadi raja, dan posisi Hamengkubuwono III atau Sultan Raja itu dikembalikan lagi menjadi putra mahkota ya, dan ini mengakibatkan ketidaksukaan dari Sultan Raja. Akhirnya Sultan Raja itu mengirimkan surat kepada Raffles. Isi suratnya menyatakan bahwa pada masa Hamengkubuwono II itu menjadi raja, ternyata kondisi Jogja itu menjadi kacau. Nah, dari hal itu Raffles kemudian berpikiran bahwa Hamengkubuwono II ini adalah tipe orang yang keras kepala dan cenderung tidak mau tidak bisa diajak untuk kerjasama seperti itu. Efeknya apa? Raffles akhirnya membawa pasukan ke kerajaan Jogja untuk memaksa Hamengkubuwono II turun tahta. Dan akhirnya Hamengkubuwono III melakukan perjanjian dengan Inggris. Isi perjanjiannya apa? 1. Pangeran Natakusuma itu kalau nggak salah saudaranya Hamengkubuwono II. Jadi Pangeran Natakusuma ini dijadikan penguasa baru di suatu daerah yang namanya Pakualam, di mana dia memiliki gelar Pakualam I. Seperti itu. Kemudian yang kedua, Hamengkubuwono II beserta Pangeran Mangkudiningrat itu diasingkan ke wilayah Penang. Kalau kita ingat, Penang itu kawasan di Malaysia. Kemudian yang ketiga, semua harta benda yang dimiliki oleh Hamengkubuwono II selama dia menjabat sebagai raja itu dirampas dan menjadi milik Inggris. Ini kesepakatan antara Hamengkubuwono III dengan Inggris. Kemudian secara ekonomi, Raffles terutama melakukan suatu pelaksanaan yang namanya sewa tanah, atau nama lainnya land rent system atau land stelsel. Intinya perjanjian sewa tanah, misalnya seperti itu. Dimana kenapa kok harus ada perjanjian sewa tanah? Raffles ini memiliki pemikiran yang itu mengikuti teori domain. Intinya rakyat itu tanah yang mereka miliki adalah milik raja. Sementara raja di Jawa itu sudah istilahnya raja di Jawa ini mereka sudah kalah terhadap pemerintah Inggris. Otomatis berarti tanah itu juga menjadi milik raja Inggris. Karena tanah menjadi milik raja Inggris, berarti rakyat ini
mereka tetap menyewa tanah, tetapi bukan lagi kepada raja mereka, tetapi kepada Raja Inggris, karena dia yang menjadi penguasa baru. Jadi ini yang menjadi latar belakang kenapa kok bisa ada sistem sewa tanah pada masa Raffles. Nah, bagaimana ketentuan dari sistem sewa tanah ini? Ya jelas, yang namanya sistem sewa tanah ini, petani itu dianggap sebagai penyewa tanah, walaupun dia sebelumnya adalah pemilik tanah tersebut. Nah, harga dari sewa tanah itu juga tergantung dari kondisi lahannya. Kalau misalnya lahannya itu masuk kategori, sawahnya itu kategori kelas 1, maka dia itu akan kena pajak 50% dari hasil yang sudah diterima. Jika nanti kelas 2 itu, maka dia harus menyerahkan 40% hasilnya. Jika yang ketiga, maka dia harus menyerahkan 33% dari hasilnya. Jika itu tanah dalam bentuk tegal, jika kualitas atau kelas 1, dia harus menyerahkan 40% dari hasilnya. Kalau kelas 2, maka itu menjadi 33%. Dan kelas 3 itu menjadi 25%. Diharapkan pajak ini berupa uang. Tetapi kalaupun misalnya terpaksa, maka bisa ditukar dengan benda lain. Misalnya tentu saja beras, kan hasil tanah ini kan untuk umumnya adalah dalam bentuk beras. Jika itu dalam bentuk uang, maka bisa langsung diberikan kepada kepala desa. Nanti kepala desa itu bisa langsung memberikannya kepada residen atau pimpinannya, seperti itu. Tapi kalau misalnya itu dalam bentuk beras, maka itu langsung diberikan kepada kantor residen tanpa melalui kepala desa. Tujuannya apa? Kenapa kok harus langsung ke residen? Supaya beras tadi itu tidak dikurangi, karena pada masa itu sudah menjadi hal yang umum. Misalnya kalau saya setor barang, sebenarnya bukan hanya sekarang, dulu sih, sekarang juga sama. Kita kayak nyetor barang, misalnya anggap aja 1000 kilo, nanti sama pimpinan kita itu kayak dikurangi, nanti sampai di atasnya lagi cuma tinggal 900 kilo, misalnya seperti itu. Jadi tujuannya potong kompas begitu, tidak melewati kepala desa, supaya itu benar-benar hasil tanah murni, tidak dikurangi oleh kepala desa atau penguasa tradisionalnya saat itu. Kemudian juga orang-orang yang tidak memiliki lahan atau tanah, mereka dikenakan pajak kepala. Pada masa ini, Raffles sebenarnya juga memberikan kebebasan kepada para petani untuk melakukan penanaman tanaman yang sekiranya laku di pasar dunia. Kita tahu tanaman seperti kayak kopi, kemudian tebu, itu adalah tanaman yang laku di pasar dunia. Hanya saja, ternyata sistem sewa tanah yang dilakukan oleh Raffles itu mengalami kegagalan. Kegagalannya apa saja sih? 1. Sulit untuk menentukan besar kecil pajak bagi para pemilik tanah, karena tidak semua rakyat itu memiliki tanah yang sama. Yang kedua, juga sukar untuk menentukan tingkat kesuburan tanah pada petani. Tadi kan saya sudah sebut, kalau kelas 1 misalnya 50%. Ini kita menentukan kelas 1 itu kayak apa, kelas 2 kayak apa, kelas 3 kayak apa. Itu susah untuk menentukan batasnya itu, baik batas secara luas dan juga batas secara kesuburan. Dan juga karena jumlah pegawainya sendiri terbatas, sedikit, misalnya seperti itu. Kemudian masyarakat di desa sendiri itu belum mengenal sistem uang, sehingga budaya dan kebiasaan petani sendiri juga belum bisa atau sukar untuk diubah. Itu seperti itu. Jadi mereka belum terbiasa dengan sistem uang, budaya yang sudah terpola beratus-ratus tahun itu ya sama terus, mau dibuat lebih, intinya mau diubah itu susah, itu aja. Belum lagi tadi saya katakan keterbatasan jumlah pegawai, karena memang pengawasan pemerintah itu kurang. Karena pengawasan pemerintah kurang, maka peran kepala desa maupun bupati itu lebih kuat daripada orang-orang Eropa yang posisinya ada di tingkat atas
Jadi pengaruh para penguasa tradisional ini lebih besar. Itu seperti itu. Belum lagi biar bagaimanapun Raffles walaupun dia mencoba untuk lebih maju, dia tidak akan bisa melepaskan 100% kultur seorang penjajah, yaitu adanya kerja rodi, adanya monopoli dalam perdagangan misalnya seperti itu. Tapi kita perlu mengapresiasi Raffles dari sisi yang lain, karena Raffles itu dia juga seorang ilmuwan. Dia banyak membuat kayak makalah-makalah ya, kemudian makalah-makalah keilmuannya itu dimuat di dalam majalah, namanya majalah Verha Celing, suatu majalah gitu aja. Kemudian dia juga yang membuat buku History of Java, dan itu kita dengarlah sejarah Jawa versi Raffles ini apa. Jadi dia membuat buku ini dengan dibantu oleh Raden Arya Notodiningrat. Kemudian dia juga membantu tokoh yang namanya John Crawfurd dalam membuat suatu karya yang namanya History of the East Indian Archipelago. Kemudian kekuasaan Raffles atau kekuasaan Inggris di Hindia Belanda berakhir di tahun 1816. Karena pada tahun 1814 terdapat perjanjian dengan Inggris yang namanya adalah Traktat London atau Konvensi London, yang intinya isi dari konvensi itu mengembalikan seluruh wilayah jajahan Belanda ya kepada Belanda. Karena pada saat itu Prancis kalah perang dan akhirnya Belanda istilahnya tidak di bawah jajahan Prancis lagi. Jadi dia akhirnya nuntut supaya wilayah yang sebelumnya sudah dikuasai oleh VOC itu dikembalikan lagi ke Belanda, seperti itu. Jadi akhirnya Raffles mengakhiri kekuasaan Inggris di Hindia Belanda pada tahun 1816. Sampai di sini saya yakin kalian pasti sudah cukup paham. Saksikan saya di video selanjutnya tentang ilmu pengetahuan sosial. Sampai jumpa.